Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Zara selaku perwakilan klien dari Shopee dan Bapak Abi selaku investor. Terima kasih atas kehadirannya pada via Zoom kita pada siang hari ini dan hari ini kami akan menyampaikan tentang business case mengenai strategi bisnis dan pemasaran dari Shopee 2025. Dan ini disusun berdasarkan data pasar terbaru, analisis perilaku konsumen serta evaluasi dari kompetitor. Nah, sebagai pengantar izinkan saya untuk membuka dengan sebuah data penting. Boleh operator next slide? Pada data 2024, transaksi e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai 487,01 triliun dan angka ini menunjukkan potensi besar yang tekanannya itu sangat kompetitif dan intens. Nah, Bapak Ibu bisa melihat itu saya sudah memaparkan lampiran berupa diagram batang. Dan pada saat yang sama, ini mengakibatkan persaingan yang semakin ketat, terutama dengan meningkatnya live commerce dan migrasi pengguna ke TikTok Shop. Kita tahu bahwa TikTok merupakan platform yang sangat banyak interaksi dengan pengguna dan berkolaborasi dengan Tokopedia menjadi TikTok Shop. Dan situasi ini membuat kita menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana Shopee dapat mempertahankan posisi dominannya di tahun 2025 ini sekaligus meningkatkan efisiensi dan retensi oleh pengguna. Nah, untuk menjawabnya, kita akan dijelaskan pada presentasi pada hari ini. Baik, saya akan memaparkan bagian strategi dan analisis bisnis sementara terdapat rekan saya yaitu Mutia yang dari tim marketing yang akan menyampaikan data, insight konsumen, dan aspek operasional. Boleh untuk Mbak Mutia diperkenalkan dulu dirinya kepada klien dan juga investor kita yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih Mbak Sisi. Baik, perkenalkan saya Mutia Farina. Di sini saya merupakan bagian tim marketing yang akan menjelaskan bagian apa sih market trends yang digunakan oleh perusahaan kami. Jadi, pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang e-commerce di Indonesia. Nah, industri e-commerce terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, di mana nilai pasar pada tahun 2024 itu mencapai 487,01 triliun. Selain itu, sebagian besar transaksi dilakukan melalui perangkat mobile yang berkisar antara 60 sampai 70% transaksi dari total transaksi sehingga strategi pemasaran berfokus pada mobile first. Nah, kemudian tren live commerce juga berkembang pesat dan mampu meningkatkan konversi hingga 3 kali lipat. Namun, persaingan semakin ketat dengan hadirnya model entertaining dari TikTok Shop. Namun, meskipun begitu, Shopee masih menjadi platform dengan pengguna aktif terbesar sejak tahun 2020. Tekanannya adalah bagaimana Shopee bisa mempertahankan posisi ini di tengah kompetisi yang semakin kuat. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Sisi. Jadi kami mengidentifikasi 4 tantangan utama yang menjadi dasar dari permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, itu adalah biaya subsidi dan promosi yang tinggi, yang mana itu terkhusus untuk ongkir dan juga voucher untuk seller. Yang kedua, itu adalah dengan migrasi pengguna ke platform lain, khususnya itu adalah TikTok Shop. Dan yang ketiga, itu adalah UMKM, itu mereka kewalahan untuk bersaing dengan pedagang besar dan juga barang-barang impor yang memiliki harga jauh lebih murah dibandingkan harga yang beredar di pasar lokal. Dan yang keempat itu adalah tekanan logistik saat kampanye besar. Semisalnya itu terjadi payday sale, yaitu semisalnya 99, 11, 11, dan ini mempengaruhi kecepatan pengiriman dari e-commerce itu sendiri. Dan untuk tantangan inilah yang membutuhkan sebuah strategi yang bukan hanya untuk memperbaiki sebuah performa jangka pendek, tapi juga akan memperkuat dari diferensiasi Shopee pada tahun 2025 dibandingkan kompetitor kita yang lain. Nah, selanjutnya itu adalah data dan pasar insight. Itu akan dipaparkan oleh rekan saya, Mbak Mutia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Sisi. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan insight konsumen berdasarkan data riset pasar yang telah kami lakukan. Nah, dari akses menunjukkan bahwa Shopee adalah platform yang paling sering diakses oleh pengguna di Indonesia. Survei pasar juga memperlihatkan bahwa harga merupakan faktor penting bagi sebagian besar konsumen. Nah, target pasar di sini yang lebih banyak itu yaitu milenial dan Gen Z, di mana rentang umurnya itu terdiri atas umur 18 sampai 30 tahun. Nah, di sini kami membagi beberapa insight utama yang kami temukan. Yang pertama, segmen pengguna terbesar adalah usia yang seperti yang saya sebutkan tadi yaitu 18 sampai 30 tahun, yang cenderung impulsif dan cepat mengambil keputusan. Yang kedua itu ada short video dan live commerce yang merupakan bentuk konten paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga itu ada pengguna Gen Z mengutamakan pengalaman belanja yang fun, interaktif, dan menghibur. Sehingga insight ini menguatkan pentingnya Shopee memperkuat konten berbasis video, live commerce, dan model interaksi real time. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mbak Sisi. Kita akan menganalisis kompetitor dari Shopee kita. Boleh untuk operator ke next slide. Kami menganalisis tiga pemain besar di dunia e-commerce. Yang pertama itu ada Tokopedia, yang mana platform ini
kuat di kategori elektronik dan juga kualitas yang premium. Dan juga Tokopedia ini memiliki brand perception yang lebih serius dan berkualitas tinggi sehingga customer menjadi lebih tertarik dengan branding yang diciptakan oleh platform ini. Selanjutnya itu adalah terdapat TikTok Shop, yang mana ini dia kuat di live commerce karena berkolaborasi dengan Tokopedia serta platform TikTok yang digunakan oleh target pasar yaitu Gen Z dengan target usia 18-30 tahun, yang mana itu adalah jumlah terbanyak mengakses TikTok seperti itu. Dan ini menguasai perilaku dari Gen Z itu sendiri yang merupakan target pasar dari kita. Dan di TikTok Shop ini sendiri dia memiliki influencer ekosistem yang sangat agresif dan itu sangat mempengaruhi pembelian dari target market kita. Dan itu terdapat Shopee, yang mana Shopee ini dia itu berbasis penggunanya yang besar dan memiliki logistik yang kuat gitu. Logistiknya terintegrasi dan juga Shopee ini memiliki sistem pembayaran yang aman. Dan, namun untuk ancaman yang paling signifikan terhadap perusahaan kita itu adalah TikTok Shop karena kemampuannya itu meningkatkan engagement melalui video-video pendek dan tren-tren yang beredar pada saat ini. Selanjutnya, untuk strateginya itu kami merekomendasikan 5 strategi inti untuk penguatan Shopee Live berbasis kreator mikro, yaitu adalah creator driven growth yang mana ini memiliki efektivitas lebih tinggi karena komunitas kecilnya itu yang loyal. Juga yang kedua itu dengan mengintegrasikan konten video melalui video rekomendasi berbasis artificial intelligence, yang mana nanti dengan artificial intelligence ini akan mempercepat penemuan produk dan meningkatkan engagement. Lalu menggunakan program loyalitas Shopee Plus. Lalu juga ada kolaborasi branding UMKM yang mana ini akan membantu UMKM lokal kita untuk meningkatkan shopping mereka, toko mereka dengan meningkatkan kemasan, konten, dan kepercayaan. Ini untuk operational dan user experience akan dijelaskan oleh rekan saya, ya, kepada Mbak Mutia, dipersilakan. Nah, setelah mengetahui strategi-strategi yang telah dijelaskan oleh Mbak Sisi tadi, di sini kami mengajukan beberapa peningkatan atau strategi pemasaran Shopee agar bisa melakukan perbaikan operasional di tahun selanjutnya. Nah, di sini kami membaginya menjadi 4. Yang pertama yaitu ada one click checkout, yang dimana ini berguna untuk mempercepat transaksi yang bersifat impulsif. Nah, yang kedua itu ada standarisasi kemasan UMKM, yang mana di sini berfungsi agar kualitas produk lokal itu meningkat dan lebih dapat dipercaya oleh banyaknya konsumen. Yang ketiga itu ada ekspansi Shopee Express, Express yang instan, di mana ini bisa kita lakukan di kota-kota besar untuk mengatasi tingginya permintaan oleh konsumen. Yang keempat itu ada refund otomatis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi beban customer service. Nah, peningkatan ini kita lakukan untuk ketika terjadinya event-event besar seperti Shopee 99, Shopee 1010, Shopee 1111, dan puncaknya itu berada pada akhir tahun, yaitu pada Shopee 1212. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya, Mbak Sisi. Kita perlu memproyeksikan dampak dari strategi kita tersebut. Dan berdasarkan model analisis kami, strategi 2025 ini dapat diproyeksikan untuk menghasilkan yaitu MAU yang meningkat itu sekitar 10-15%. Dan yang kedua adalah dengan transaksi yang live commerce itu akan naik dengan jenjang 25-30%. Selanjutnya, itu adalah penjualan UMKM naik 20%. Lalu selanjutnya itu adalah dengan efisiensi dari logistiknya yang akan meningkat dengan persentase 8-10%. Dan untuk yang terakhir adalah dengan retensi kreator yang meningkat signifikan. Dan untuk proyeksi ini kami harapkan dapat memperlihatkan bahwa Shopee tersebut dapat memperkuat posisinya tanpa bergantung pada promo besar yang mahal. Di sini kami telah memaparkan roadmap implementation dari Q1, Q2, dan nanti untuk bahannya akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu setelah selesai dari pemaparan strategi kami. Dari kesimpulan, kami perusahaan Shopee itu menghadapi memang kompetisi yang ketat dan juga biaya yang cukup tinggi. Namun untuk memiliki fondasi yang kuat pada bidang logistik, pengguna, dan juga nanti fitur keamanan, kami merancang sebuah strategi. Dan juga dengan sebuah strategi itu, strategi penguatan live commerce, dan juga personalisasi berbasis artificial intelligence, ataupun optimasi dari promosi serta perbaikan dari operasional, kami dari Shopee berharap bahwa Shopee memiliki peluang besar untuk mempertahankan dominasinya di tahun 2025 sebagai best e-commerce di Indonesia. Dan kami merekomendasikan untuk implementasi strategi ini dimulai pada kuartal pertama di tahun selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Oke, terima kasih penjelasannya untuk Mbak Sisi dan Mbak Mutia. Di sini saya ingin menanyakan lebih lanjut tentang bagaimana strategi pengendalian biaya studi ongkir agar tidak membebani margin. Terima kasih kepada Mbak Zara sebagai perwakilan klien kita dari Shopee sehingga kami dapat lebih mengetahui bagaimana pandangan dari klien kami. Nah, untuk dari kami itu sendiri kami menyarankan dengan penggunaan artificial intelligence targeting ads yang mana ini nanti akan mengurangi subsidi random dan juga untuk promosi nanti akan diarahkan pada pengguna yang berpotensi tinggi sehingga nanti akan meningkatkan cost per conversion menurun. Sudah cukup. Terima kasih Mbak Sisi. Baik, terima kasih. Karena dari Mbak Zara sudah menanyakan, kami persilakan kepada Mas Abi selaku investor untuk memberikan pertanyaan. Di sini saya izin menjawab. Di sini kami memilikinya Pak Abi, di mana kami menggunakan membership berbayar dan manfaat eksklusif, di mana retensinya meningkat hingga 12-80% nantinya. Yang dengan diproyeksikan ROI ini sebesar 22% dalam 12 bulan pertama implementasi.
Baiklah, sudah cukup jelas. Terima kasih, Mutia. Baik, terima kasih kepada Mas Abi dan Mbak Zara. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Baiklah, mungkin hanya sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak dan Mas yang telah hadir pada sesi presentasi strategi kita pada siang hari ini untuk roadmap dari Q1 sampai Q4 dan prototipe dari dashboard KPI-nya. Untuk peninjauan lebih lanjutnya akan kami kirimkan setelah dari presentasi ini di awal peninjauan pada minggu kedua. Untuk segala sesuatunya yang salah, saya mohon maaf atas kesengajaan dan tidak kesengajaannya. Saya Sisa Putri selaku manajer dari Shopee mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menghadiri presentasi bisnis kita pada siang hari ini. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.